Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'anul Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah membimbing hati kita untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiap hari demi hari, waktu demi waktu, semoga Allah terus mengangkat aib-aib di dalam diri kita, diganti dengan sifat-sifat terpujinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing hamba-hambanya, menuntun hamba-hambanya untuk senantiasa terus menampaki jalan-jalannya, wasilah-wasilahnya Rasulullah, dan begitu pula terus menampaki jalan-jalannya para warasatul anbiya, yakni para ulama yang hidup pada saat ini, diteruskan juga oleh murid-muridnya, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perjumpaan hari ini adalah perjumpaan yang bisa menyambungkan sanad kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perjumpaan seperti ini, kita bisa lebih banyak melihat aib diri kita. Kita lebih banyak bisa melihat dosa-dosa kita yang begitu besar. Kita bisa melihat hal-hal yang bolong di dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerahnya kepada kita di malam hari ini. Yang hadir hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala keluar dari majelis ini, semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir pada majelis hari ini, segala hajat dan kabulnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebuah kebahagiaan bagi kita. Memang kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bentuk kasih sayangnya dengan memberikan hadirnya kepada kita guru kita, guru mulia kita, yakni Al-Ustadz Ade Rizki. Mudah-mudahan dengan memandang wajah beliau, memandang wajahnya beliau, mengingatkan kita akan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah beliau mengingatkan kita akan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan guru kita, semoga beliau diberikan panjang umur, disehatkan lahir batinnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya, dan senantiasa terus diberikan keikhlasan untuk membimbing kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati juga sahibul hajat, sahibul bait, Abah Haji Tri. Masya Allah, dengan wasilah-wasilahnya beliau kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, bahkan kita bisa saling kenal mengenal. Dengan wasilahnya beliau kita hadir di majelis ini, lisan kita dimudahkan untuk berzikir kepada Allah. Dengan wasilahnya beliau kumpulkannya kita di tempat hari ini, mudah-mudahan hati kita juga makin connect, makin hati kita makin terbuka, hati kita makin begitu mudah untuk menyebut asmanya Allah, asmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi keluarga dan keturunannya, diberkahi segala usaha-usahanya, dan kita semua yang hadir malam hari ini juga demikian. Allah berikan keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Para guru-guru yang mulia yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para kesepuhan, para majelis zikir, Nurul Jilan, semoga sesuai dengan namanya. Allah beri
memberikan nur cahaya kepada kita yang begitu terang benderang, cahaya yang bisa membimbing kita menjauh dari hal-hal yang negatif kepada hal yang positif, bahwa membimbing kita dari hal kemusyrikan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon izin ini sedang belajar bicara Pak Ustaz. Hari ini kita masih berbicara tentang iman, karena iman begitu mahal, karena iman ini begitu langka, dia tidak bisa diwariskan. Ada juga memang dia seorang nabi tapi anaknya belum tentu jadi nabi. Ada juga mungkin dia seorang ulama tapi belum tentu anaknya jadi ulama. Karena dia begitu mahalnya sampai Allah mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan engkau jual belikan keimanan itu dengan harga yang murah, harga dunia. Dunia nggak ada apa-apanya, di bawah akhirat hancur, nggak ada apa-apa. Kemarin kita sudah dibahas kehadiran kita hari ini. Kita berharap kepada Allah, ya Allah jaga iman kami, jaga iman kami, karena di luar sana banyak yang mengajak iman kita masuk ke dalam neraka. Karena pada saat yang bersamaan iman kita nggak ada yang jaga, Pak, nggak ada yang ngebentengi. Pada saat yang bersamaan, mungkin detik bersamaan, di luar sana orang terlalu asik, orang terlalu sibuk dengan urusan dunianya sampai dia lupa urusan imannya, urusan akhirat. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, sangat begitu pentingnya iman kita ini harus sering bahas dan harus sering kita tanya ke dalam diri kita. Apakah iman kita hari ini sedang naik atau sedang turun? Apakah kita juga ada jaminan iman kita bisa dibawa sampai akhir hayat? Apakah ada jaminan iman kita juga bisa ditularkan kepada anak, istri, dan tetangga serta keturunan kita? Apakah juga demikian iman yang kita bekal, iman yang kita bawa ini menjadi penerang hidup kita? Kalau imannya menjadi penerang dalam hidupnya, dia akan mudah sekali memberikan keputusan-keputusan di dalam hatinya. Oh ini bagus, jalanin. Oh ini gak bagus, tinggalin. Oh ini enak, lanjutin. Oh ini gak enak, ya buang. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Seperti halnya kemarin sudah kita bahas, singgung sedikit, begitu pentingnya terkait dengan iman dan amat sangat penting bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama sekali melihat dari diri kita adalah imannya, bukan lihat yang lainnya. Imannya ada nggak, imannya ada nggak, imannya ada nggak, imannya. Dan iman kita ini ya kita sama-sama tahu, terkadang naik, terkadang turun. Bagus ya kalau begitu naik, turun, naiknya panjang. Tapi yang bahaya itu adalah turunnya. Kumpul di majelis ini naik, keluar dari majelis ini turun. Nah, itu yang kita khawatirkan. Yang itu yang setidaknya menjadi, semoga Allah menjaga kita. Sampai sahabat yang mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan di dalam sebuah perkataannya, ya Rasulullah, kalau ketemu engkau saya begitu merasakan begitu dekat dengan Allah dan merasakan begitu nikmat. Tapi begitu jauh dari engkau, kata Abu Hurairah, kok saya hati ini makin ngerasa gersang, ngerasa nggak nyaman. Saking yang diperhatikan adalah iman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tentu yang bicara ini bukan berarti ahli iman, bukan. Sama-sama sebenarnya mah aslinya mah sedang belajar, karena imannya juga belum tentu benar. Ada hal yang harus kita perhatikan. Sudah kita tahu, oh iman ini yang pertama kali dilihat oleh Allah. Oh iman ini pula adalah wasilah diterimanya amal. Wa may yabtaghi ghairul islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain dari agamanya Allah, siapa yang mencari Tuhan selain Tuhannya dari Allah, siapa yang mencari iman, imannya bukan iman kepada Allah, fala yuqbal minhu, gak bakalan diterima, gak bakalan dikabul, dan gak bakalan dilirik, dan gak tertarik, kata Allah. Kalau ada hamba, walaupun dia kaya, walaupun ganteng, jabatannya banyak, tapi gak ada imannya, gak tertarik, gak dilirik. Allah aja gak lirik, mudah-mudahan kita juga begitu.
Begitu ada yang imannya mantap, tertarik, hati itu tumbuh rasa cinta. Ada majelis seperti ini, hati itu tumbuh cinta. Ya Allah, ini orang-orang kok senang benar menyebut namamu ya Allah. Berikan pula hati ini rasa senang seperti senangnya mereka. Ya Allah, kok mereka ini kuat benar zikir ini. Mungkin kalau dibilang tasbihnya, kalau tasbih ini lebih dari 2000 panjangnya, 2000 itu pula yang akan dia putar. Ya Allah, pengen pula hati ini senang baca zikir seperti zikirnya mereka. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Maka pentingnya iman wasilah diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita tahu pentingnya, kita masuk ke tahapan yang berikutnya adalah bagaimana caranya menjaga iman. Kan dah tahu Pak ya, penting ikutan majelis zikir, penting? Penting. Perlu bagi kita? Perlu. Apa pentingnya bagi kita hadir di majelis zikir? Banyak lah. Biar banyak makanan gitu. Pasti. Jujur. Biar bisa ngerokok bareng gitu. Di rumah nggak ada rokok sama. Biar Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kita merasakan pentingnya menjaga iman, maka di hati kita harus muncul juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara iman kita ini terjaga. Karena di luar sana Pak, keluar pintu sedikit itu sudah banyak penyakit-penyakit yang menggerogoti iman kita tanpa disadari. Banyak Pak ya, yang menyerang diri kita tuh banyak apa sedikit? Banyak. Kata Rasulullah SAW juga selalu mengatakan, kaum mukminin harus punya zikiran, karena zikiran itu adalah bentengnya. Gak punya zikiran, imunnya lemah, gampang diserang. Kalau sudah gampang diserang, boro-boro ketika ada musibah bukan nyebut nama Allah, karena lisannya gak terbiasa nyebut nama Allah, yang keluar sialan gitu ya. Adek lain siap. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, yang pertama yang harus selalu muncul bagaimana untuk menjaga iman kita adalah senantiasa bertaubat setiap harinya. Ada kesempatan zikir, ya zikir itu pakai sarana untuk kita taubat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa? Ya sudah fitrahnya kita. Kullu bani Adam khoti'un. Setiap kita itu manusia pasti bersalah. Apakah bersalahnya disengaja atau bersalahnya tergelincir? Kita lagi bener nih jalan ke Mulia Asri, melain dikit, lurus-lurus ke Bisling. Begitu di Bisling ada yang remeng-remeng, wah tempat zikir nih kayaknya. Lewat. Kenapa mobil ke Abah Jati jadi ke Bisling? Di Bisling ada yang remeng-remeng katanya. Padahal niatnya mah bener kan mau ke majelis zikir gitu. Karena emang tergelincir ya ke sana juga gitu. Begitu di sana ada yang manggil lagi, wah enak di sini nih katanya. Jangan ditanya alamatnya, tanya Pak Adi aja. Masya Allah. Wa khairul khata, kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya orang yang tergelincir atau orang karena ketidaktahuannya atau karena memang dia sengaja dia melaksanakan perbuatan dosa, perbuatan salah, at-taibun, mereka adalah yang senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mah kalau taubat sendiri kan bukan levelnya Pak ya. Ada potongannya nggak? Taubatnya kita mah harus rame-rame. Susah. Kalau hadir ke tempat majelis Nurul Jilan ya alhamdulillah nih. Jadi ke bawah taubatnya bareng-bareng. Coba taubat sendiri istighfar. Ya alhamdulillah kalau kuat mah ya. Dan jarang potongan kita mah, potongan saya terutama ya. Masya Allah. Nah yang pertama menjaga iman adalah perbanyak taubat. Ayolah, umur udah nggak lama lagi. Umur udah gampang sakit-sakitan ya pada dia.
Gak makan kesakitan nggak? Tanda-tanda tuh. Ini Pojok. Kira taubat lah gitu. Masya Allah. Biasanya sehari bisa 5 bungkus rokok, sekarang cuma 2. Itu tanda-tanda juga itu. Dan tanda terkuat itu. Makanya hadir ke majelis banyak rokok ya. Masya Allah. Udah kapan lagi tobatnya ya? Udah usia umur ya Allah. Anak juga mending kalau bisa ngedoain kita. Kalau belum bisa ngedoain ya lu kitanya aja yang banyakin doa, banyakin taubat, banyakin mohon ke Allah. Ya Allah bimbing. Sampai salah satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Kalau para sahabat yang lain tuh kalau minta doa kepada Rasul datang, ya Rasulullah saya doakan, pengen doa apa? Pengen bisa masuk surga, didoain. Ya Rasulullah doakan, pengen doa apa? Saya pengen ini, pengen didoakan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas unik, minta datangnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapain? Doakan saya. Apa minta doamu? Setiap kata-kata saya yang menjadi doa kepada Allah dikabul. Gak ada satupun yang gak dikabul. Pengen gituan, iya, didoakan sama Rasulullah. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas kata-katanya itu tajam, ibarat pedang, ibarat busur. Karena setiap kata-katanya didoain, dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asik gak tuh Pak? Kalau setiap kata-katanya dikabul? Asik. Oh, kalau umuran kita mau buat mainan ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah, kata-katanya itu karena jadi doa. Apa yang dia senantiasa doakan di dalam dirinya, di dalam hatinya, setiap malamnya gitu. Ya setiap malamnya, ya Allah jangan engkau jauhkan saya, pandangan saya dari Rasulullah, jangan jauhkan saya surganya dengan Rasulullah. Doanya jadi begitu, karena doanya dikabul, ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu kecilnya ketika dia mau masuk Islam, maksud kecil di sini awal-awal masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas kan berantem sama emaknya. Apakah benar wahai Sa'ad, engkau telah memeluk agamanya Muhammad gitu? Benar Bu. Kalau engkau nggak mau balik ke agama nenek moyangmu yang dulu, emak nggak bakalan makan. Benar mah nggak bakalan makan. Iya benar, ya nggak apa-apa sih nggak makan juga. Pergi datang lagi, mau udah makan belum? Selama engkau nggak bisa masuk lagi kembali ke agama nenek moyang. Masya Allah, bolak-balik tuh Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas bilang begini kepada emaknya, Mak, seandainya saya punya nyawa 40 pun, mati hidup, saya tetap akan membela dan ikut umatnya, ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Emak gak bakalan berubah, emak gak makan sehari, 10 hari, 100 hari, bahkan istilahnya gak ngomong, iman saya tetap akan cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya emaknya luluh, lama-kelamaan ya emaknya juga berharap bisa masuk Islam. Masya Allah. Nah itu yang pertama, senantiasa bertaubat di setiap keadaan. Lagi turun dikit nih Pak, kemarin zikirnya waktu di tempat sana, Allah nikmat banget zikir dari Ustaz Ade. Sampai zikir tuh nggak kerasa tuh Pak. Tasbih teh muter sendiri, lisan ngomong sendiri, air mata netes sendiri, hati tuh kayak di bawah khusyuk hanya. Besoknya lagi datang lagi ke masjid zikir yang sama. Kenapa nih ya Allah, kok rasanya kok hilang? Kok malah malaweng, mikirin ini, mikirin itu. Tasbih yang tadinya muter kok macet. Kenapa macet? Ragrag deh. Tanda naon? Tanda aduh biasanya muter sorangan ya tiba-tiba gubrak lah. Sare. Tekaras langsung istighfaran, ya Allah, kemana rasa yang kemarin? Jangan dicabut ya Allah, jangan dicabut ya Allah. Cukup bagi kita orang yang beriman, disiksaannya bagi kita orang beriman adalah ketika berhentinya kita lisan kita menyebut asmanya Allah. Yang pertama, yang kedua, cukup 2 saja. Dalam berzikir tentu kita harus memiliki guru.
Ini Pak yang Masya Allah ya, saya mungkin karena di sini nyambung semua ke guru kita ya, ke Abuya guru besar, Abuya Ucidur Susi, semua merasakan nangis, semua merasakan kehilangan. Kan beda-beda, ada yang nangis kehilangannya ya, ada yang nangis, nangis. Kenapa nangis? Saya minta amalan kasahadi, ayah begitu ya. Kunaon nangis dulu, kalau nyana teh ayah orang hese jualan telah pulang tuh gara malayan jan. Ayah nangis gitu, ayah bosan nyana gitu kayak. Ayah nu modelnya beda-beda gitu nangisnya. Tapi ada yang nangisnya ya Allah, iman ayah ke uji aja, ada Abuya uji aja, iman kita masih malaweng, iman kita belum ajak, belum nempeng. Gimana guru besarnya nggak ada? Iman kita udah wah kombang-ambing ya Allah. Siapa yang bakal nulungan di saat ini terjatuh? Siapa yang bakal menarik di saat ini jatuh? Ya Allah, siapa yang bakal ngingetin ketika amal kita, iman kita jauh tersesat? Siapa bakal nolongin, ngumpulin, ngajekan, ngarepetkan ketika guru besarnya sudah nggak ada? Maka yang paling terpenting bagaimana menjaga iman adalah bagaimana menjaga guru. Kalau ada guru yang satu pegang, kalau apalagi gurunya jelas riwayatnya, jelas sambungannya, kalau itu dilepas, Masya Allah, kita aja Pak ngerasa lah iman kita, ibadah kita belum benar, ibadah kita belum bagus, masih banyak apa namanya belentang-belentongnya, padahal gurunya masih ada. Bagaimana gurunya sudah nggak ada? Ya Allah, jadi doa kita bersama, janganlah Engkau wafatkan guru-guru kami sebelum kami bisa mengikuti mereka. Ya Allah, jagalah guru-guru kami sebagaimana kami ingin bersama mereka. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jangan jauhkanlah kami dari jalan-jalannya mereka. Ya Allah, jangan jauhkanlah kami dari tatapan pandang kasih sayangnya mereka walaupun dia sudah tidak ada di alam dunia ini. Ya Allah, janganlah Engkau hilangkan ingatan ini kepada guru-guru kami walaupun dia mungkin sudah tidak kami bisa pandang secara zahir. Maka hadirin rahimakumullah, hayo yang belum punya guru ajak tetangga kanan kirinya, cari, deketin ke guru, karena mereka yang akan menyelamatkan kita baik zahir ataupun batin kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.